Sering kepikiran nggak sih pengen bikin game atau animasi sendiri, tapi coding kayaknya ribet banget ya. Nah, hari ini kita bakal buktiin kalau anggapan itu salah besar. Kita akan bongkar bareng-bareng dasar-dasar dari scratch. Yuk, kita mulai petualangan kreatif ini. Iya kan? Kebanyakan orang mikirnya coding itu isinya barisan teks yang bikin pusing, cuma buat para jagoan komputer. Tapi gimana kalau saya bilang, bikin program itu sekarang bisa semudah kita main susun balok Lego? Beneran loh. Nah, ini dia nih keajaibannya. Namanya pemrograman visual. Jadi, lupakan deh yang namanya sintaks ribet atau pusing mikirin titik koma yang salah tempat. Di sini, tugas kita cuma seret, lalu sambungin blok-blok perintah berwarna. Prosesnya intuitif banget dan yang paling penting, kita jadi nggak gampang frustrasi cuma karena salah ketik. Dan bintang utamanya, tentu aja Scratch. Ini adalah platform gratis buatan MIT Media Lab yang emang dirancang buat ngenalin logika coding dengan cara yang asyik banget. Meskipun awalnya dibuat untuk anak usia 8-16 tahun, nyatanya jutaan orang dari segala umur pakai Scratch buat bikin karya-karya keren. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita intip filosofinya. Terus kita kenalan sama area kerjanya, bedah fungsi blok-blok warnanya, coba bikin program pertama kita, sampai akhirnya kita coba bangun logika game sederhana. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama. Apa sih Scratch itu? Sebenarnya apa sih ide besar di balik balok-balok warna-warni ini? Ternyata nama Scratch itu filosofinya keren banget loh. Jadi, ini terinspirasi dari teknik DJ yang nge-scratch piringan hitam buat bikin musik baru. Nah, di Scratch juga gitu. Kita seolah-olah meracik blok-blok perintah buat menciptakan sesuatu yang baru. Intinya, kebebasan berekspresi dan berkreasi. Oke, sekarang kita lihat dapurnya. Yuk kita tur singkat ke area kerja Scratch atau bisa kita sebut kanvas digital tempat kita berkreasi. Begitu kamu buka Scratch, ada 4 area utama yang perlu kamu tahu. Pertama, panggung atau stage, disinilah semua aksi terjadi. Terus di bawahnya ada daftar sprite, isinya semua karakter dan objek proyekmu. Di sisi kiri, ada palette block, anggap aja ini kotak perkakas kamu. Dan yang paling gede di tengah, itu area script, tempat kamu merakit semua bloknya jadi program. Sekarang, yuk kita fokus ke bagian paling penting. Palette block, anggap aja ini benar-benar kotak perkakas digital kita. Kuncinya ada di sini, di mana tiap warna punya fungsi yang beda-beda. Nah, ini yang bikin Scratch gampang banget. Semuanya pakai kode warna. Biru itu buat gerakan, ungu buat tampilan, pink buat suara, dan seterusnya. Sistem ini benar-benar bikin kita gampang nyari perintah yang kita butuhin, tanpa perlu ngapalin. Cerdas banget kan? Oke, kita kenalan sama beberapa pemain kuncinya ya. Pertama, ada blok events yang warna kuning. Ini tuh tombol startnya. Coba deh perhatiin bentuk atasnya, melengkung kayak topi kan? Makanya, nggak ada blok lain yang bisa ditaruh di atasnya. Blok ini tugasnya menjawab pertanyaan, kapan program ini jalan? Misalnya, pas bendera hijau diklik. Berikutnya, ada blok kontrol yang warnanya oranye. Nah, ini bisa dibilang otaknya program kita. Lihat deh bentuknya, kayak huruf C. Desainnya emang sengaja dibuat gitu biar bisa memeluk blok-blok lain di dalamnya. Fungsinya buat apa? Buat bikin pengulangan atau loop, dan buat bikin program kita bisa mikir dengan logika jika, maka. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang waktunya kita praktek. Yuk kita coba susun skrip pertama kita bareng-bareng dan lihat kodenya jadi hidup. Caranya gampang banget. Pertama, kita seret blok topi kuning dari events. Terus, kita tempelin blok move yang biru dari motion. Terakhir, tambahin blok play sound yang pink. Sekarang, klik bendera hijaunya dan lihat si kucing bergerak sambil ngeong. Gampang banget kan? Selamat, kamu baru aja bikin program pertamamu. Nah, setelah bisa dasarnya, sekarang kita naik level yuk. Gimana sih caranya ngubah perintah-perintah sederhana tadi jadi sesuatu yang lebih interaktif? Misalnya, jadi sebuah game? Kalau mau bikin game, kita pasti butuh yang namanya variabel. Biar gampang, bayangin aja variabel ini kayak papan skor digital. Jadi, ini semacam kotak buat nyimpen data yang bisa berubah-ubah. Contohnya ya skor, nyawa, atau waktu. Terus, ada juga yang namanya kondisional. Ingat kan blok kontrol yang bentuknya C tadi? Nah, ini dia blok jika makanya. Blok ini yang bikin program kita bisa mikir dan ambil keputusan. Logikanya simpel banget. Jika sesuatu terjadi, maka lakukan ini.
Nah, inilah inti dari semua interaksi di dalam game. Di dalam game, pengulangan itu penting banget. Scratch punya dua jenis utama. Ada repeat, ini buat ngulang aksi beberapa kali sesuai angka yang kita tentukan. Satu lagi ada forever, ini buat ngulang aksi terus-terusan, non-stop. Nah, kita tinggal pilih aja mana yang paling pas buat kebutuhan game kita. Dan ini dia momen ahahanya. Waktu kita gabungin semua blok tadi, kita sebenarnya lagi bikin sebuah sistem. Blok events buat gerakin pemain, blok operators bikin bolanya jatuh acak, blok sensing jadi matanya buat deteksi tabrakan, dan variabel jadi wasit yang nyatet skor. Keren kan? Semua bagian ini kerja sama buat ngebangun sebuah game. Wah, kita udah ngebahas banyak ya, dari mulai filosofinya sampai ke logika game. Sekarang, bagian yang paling seru nih. Giliran kamu yang coba. Satu hal yang perlu diingat, Scratch itu bukan cuma soal belajar coding loh. Setiap kali kamu bikin proyek, kamu itu sebenarnya lagi ngelatih cara mikir yang logis, ngasah skill problem solving, dan yang paling penting, ngebebasin kreativitas kamu. Dan skill-skill ini, wah berguna banget buat apapun yang kamu kerjain nanti. Jadi sekarang kamu udah lihat sendiri kan betapa gampangnya buat mulai? Pertanyaan terakhir dari saya, dengan kanvas kosong di depan kamu dan sekotak penuh Lego warna-warni ini, kira-kira cerita apa, game apa, atau animasi apa yang bakal jadi karya pertamamu? Selamat berkreasi ya!